Yeay. Ehan mana ya? Nggak datang sih. Mus, tahu gak? Tadi malam gue habis nonton. Di mana lu? Bagi dong gua. Nanti lah gue kasih sepil lah. Oke, ntar kirimin ke gua aja ya. Iya, gampang itu mah. Mus, ada anak kecil mus. Iya, mau cerita apa dia ya? Kayaknya boleh tuh. Ayo dah. Ganteng, lagi ngapain? Kok sendiri aja? Aku lagi nungguin Rehan om. Tadi saya lihat Ren di sana. Yang bener om. Iya, saya sederhananya. Tapi kata mama nggak boleh percaya sama orang lain om. Udah ya, ikut om aja. Udah ya. Nggak om. Anterin aja. Iya, Jangan om. aja. Om. Jangan om. Ayo dah, gue Om. Ya. Gitu dah. Mau banget. Halo guys. Halo. Guys, bus apa? Yang cakep. Apa tuh? Buset gue banget. Setuju banget sih gue ajak. Lu liat gak sih di belakang? Itu kayak ada yang lari-lari gitu nggak? Anak kecil. Ngomong gitu dua orang. Hah? Itu. Iya itu serius. Lu ngobrol sama udah. Serius. Lu mau nyamperin nggak? Lu nyamperin gue yang sini tapi. Wah. Iya lu nyamperin. Yaudah, lu bawa ya. Gue tunggu sini. Apaan tuh guys? Mencurigakan banget. Oh. Ayo ikut aja. Ikut aja udah ayo. Kan katanya kamu ketemu sama si Rehan. Iya, ada di sini. Jangan om. Oh. Apaan tuh? Woi, anjing. Halo, Sif, lu di mana? Ini kita ketemuan aja deh. Kayak adik lu dalam bahaya deh. Iya, di taman kayak biasa. Zarif, anakku. Zarif, kok nggak ada ya? Lah itu tasnya. Ayah, anak kita hilang. Kok bisa hilang? Ya nggak tahu, ayo kita Kamu cari. nggak bisa jaga anak ya? Ayo kita cari. Yaudah ayo. Ayah itu ada orang, ayo kita tanya. Ayo. Pak, lihat anak hilang nggak pak? Anak saya hilang. Orangnya kayak gimana ya? Kayak gini pak. Oh, anak ini. Tadi saya lihat di sana kayaknya lagi diperkosa deh. Ini kita mau melapor ke pihak yang berwajib. Tadi di sana ya pak ya? Iya. Hei, kalian ngapain? Dasar. Goblok. Goblok. Saya lagi bantu. Kamu ya, tega-teganya merkosa anak sekecil ini. Bukan aku, Pak. Bukan aku, Pak. Lihat nih, Mamski. Mikir! Om, tante, jangan om. Ini kejadiannya nggak seperti ini kok. Nggak gitu, Zaki nggak mungkin. Iya, tadi saya sama dia. Saya ngeliat kejadian sebenarnya kayak apa. Zaki nggak mungkin kayak gitu, Ini Pak. kan kena duluan, Om. Ya udah, bawa aja kasus ini ke pengadilan. Ya udah. Kita bawa ke ke pengadilan. Dasar. Ya udah, saya berani kok. Saya jadi saksi dia nggak apa-apa. Ayo. Saya udah tahu kejadian sebenarnya kayak apa. Ya udah. Anak gimana? Saya ya. Saya nggak mau salah. Kalau pengen melapor, harap tenang. Aku bisa jalan sendiri, nggak usah dibawa-bawa. Ada apa ibu-ibu dan bapak-bapak ramai datang ke sini? Apa laporan yang akan saya laporkan? Tadi saya ngeliat orang. Hei, diam kamu. Saya nggak pernah kayak gitu. Kapan dan di mana? Tolong berikan keterangan dengan benar. Tadi siang di Answer Garden. Oh, usah ngadu-ngadu. Diam. Kalian kalau pengen ngelapor harap tenang, hikmat. Lanjutkan. Dan saya berharap kasus ini ditindaklanjuti. Anak saya juga butuh Hei, keadilan.
waktu dan tersangka ditahan sementara. Saya berharap dipercepat. Gak usah banyak ngomong Ayo sini. Kalian berdua diam. Ayo ada yang mau keluar. Buru ayo. Ini polisinya nahan gua. Pak jangan keropok ya. Tempatnya sekitar mana? Tempatnya di tempat sini. Persis. Jangan mendekati TKP. Satu barang bukti. 2, 3. Satu lagi. Rasa tanahnya aneh. Sepertinya hanya ini barang bukti yang kita temukan. Ya, seperti hanya itu. Kita bawa kantor ya. Baik, beberapa barang bukti sudah kami temukan. Karena ini kasus pelecehan seksual, kita akan melakukan pemeriksaan visum. Baik, saya harap kasus ini sudah diselesaikan agar tidak ada korban-korban selanjutnya. Mohon kerjasamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, sidang pengadilan nomor register 1102 PIDB 2022 Pengadilan Negeri Cibinong Cirebon dalam perkara pemerkosaan terhadap balita. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan masuk. Jaksa penuntut umum bersama penasihat hukum silakan masuk. Sebelum persidangan dimulai, saya sebagai sekretaris akan membacakan aturan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan dasar hukum pasal 218, 219, 232, UU 08 tahun 1981. Pertama, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan hormat kepada pengadilan. Kedua, sebelum sidang dimulai, panitia, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang ada duduk di tempat masing-masing dalam ruang sidang. Ketiga, pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri menghormati. Keempat, selama persidangan berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. Kelima, pada waktu memasuki ruang atau mengikuti jalannya sidang wajib menunjukkan sikap sopan. Keenam, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan, dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk ini. Ketujuh, siapapun di persidangan pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua majelis atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Kedelapan, dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana yang tercantum di atas bersifat suatu tindak pidana untuk mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Negeri Nomor Register 1102 PIDB 2022 Pengadilan Negeri Cibinong Cirebon dalam perkara pemerkosaan terhadap balita. Sebelum hakim memasuki
memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin silahkan duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Sidang Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara kasus pelecehan seksual terhadap balita dan terdakwa Saudara Zaki Dwi Priyatna dengan nomor register 1102 PIDB 2022 Pengadilan Negeri Cibinong Cilium dengan ini dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penasihat hukum dan jaksa penuntut umum dipersilakan masuk memberikan data kepada panitera. Kepada polisi untuk membawa terdakwa masuk ke dalam ruangan. Baik, saya akan membacakan data identitas terdakwa. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan saudara Zaki. Tempat tanggal lahir 9 November 2004, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, beragama Islam. Apakah sudah benar? Benar. Apakah Anda sudah mendapatkan surat dakwah? Sudah. Sudah siap dilakukan pemeriksaan di persidangan ini? Benar yang mulai sudah siap. Untuk jaksa penuntut umum atas nama Adita Rizkia Nailu Syifa dan penasihat hukum atas nama Casia Asinia, apakah sudah benar? Benar. Kepada jaksa penuntut umum bisa dibacakan dakwaan. Baik yang mulia, izin dibacakan laporan. Silakan. Identitas terdakwa Saudara Zaki Dwi, umur 17 tahun, warga negara Indonesia, telah dilaksanakan penahanan sementara. Terdakwa tertangkap karena kasus pelecehan seksual terhadap balita. Kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada 1 Januari 2022 berlokasi di area Garden dengan bukti obat bius, pernyataan saksi dari saudara Mustafa, Paulus, dan Zainal, dan juga hasil visum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Sebelumnya, apakah terdakwa dan penasihat hukum mengalami keberatan dan ingin mengajukan ekspresi atas pernyataan dari jaksa penuntut umum? Izin memberi pengajuan yang mulia. Baik, silakan. Untuk barang bukti berupa obat bius, tidak ada bukti jelas dari sidik jari dari klien saya. Untuk pernyataan dari penasihat hukum akan saya pertimbangkan lebih lanjut di sesi pembuktian. Dipersilakan untuk Saya memiliki jurusita untuk menjelaskan barang-barang bukti yang sudah disita. Bisa disebutkan kembali apa saja bukti yang Anda dapatkan? Barang bukti yang didapatkan selama penyelidikan ada obat bius, bukti hasil visum dan pernyataan saksi saudara Mustafa, Paulus, dan saudara Zainal. baik. Para terdakwa bisa duduk kembali di samping penasihat hukumnya.
para saksi dipersilakan maju ke tempat yang sudah disediakan. Dipersilakan kepada saksi maju untuk melakukan sumpah dan menjabarkan kesaksian kalian. Pada saksi, ikuti dan ulangi ucapan sumpah saya atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui segala sesuatu. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, para saksi untuk duduk kembali dan dipersilakan maju. Izin memberi kesaksian. Baik, dipersilakan. Di sini saya sekaligus mewakilkan kesaksian dari saya sendiri dan saudara Mustafa. Saat sedang berjalan, kami mendengar suara anak kecil menangis di samping rumah kosong yang mulia. Tidak dipersilakan, ada saatnya Anda berbicara. Selanjutnya kami mengampiri mengampiri sudah terlihat sangat jelas di sana ada Zaki dan juga seorang wanita yang sudah tidak berpakaian. Oke, baik, kesaksian Anda akan kami pertimbangkan. Untuk saksi berikutnya dipersilakan maju ke tempat. Izin memberikan kesaksian yang mulia. Baik, silakan. Pernyataan mereka ini sangat berkebalikan dengan fakta yang terjadi. Karena ketika saya bersama saudara terdakwa sedang live Instagram dan tidak sengaja melihat orang yang mencurigakan terhadap anak kecil. Ketika saudara terdakwa ingin menolong anak kecil tersebut, salah satu dari mereka menjadi keberadaan kami dan mengajar saudara terdakwa lalu memaksanya seakan-akan menjadi pelaku pemerkosaan anak kecil tersebut. Baik, dipersilakan para saksi agar kembali duduk. Berdasarkan pernyataan saksi, apakah jaksa penuntut umum mengalami keberatan dan kuasa hukum pihak tergugat bisa menyanggah pernyataan saudara Mustafa dan Paulus beserta bukti fisik? Saya mengalami keberatan karena pernyataan saudara Zainal seperti melebih-lebihkan dan bisa saja menambah perkara pencemaran nama baik sesuai pasal 310 KUHP yang dimana tertera pada ayat 1-3 yaitu penting terkait dengan delik pencemaran nama baik, yaitu pertama, delik itu bersifat amat subjektif, artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik amat tergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, artinya substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik apanya? Dia sendiri yang membuat namanya tercemar karena memperkosa anak saya. Lu nggak usah nuduh ya. Diam lu. Udah nangkep buktinya. Pihak keluarga terdakwa, jika mengganggu jalannya persidangan, maka bisa memberatkan hukuman untuk terdakwa. Apakah ada keterangan lagi yang menyatakan bahwa terdakwa benar-benar melakukan kesalahan? Dan penasihat hukum bisa menyanggah apabila ada hal yang menyimpang. Akan lebih valid jika kejadian TKP dijelaskan oleh korban agar semua bisa terinci dengan jelas. Bagaimana bisa anak kecil itu memberikan pernyataan di depan umum? Dalam kasus pelecehan terhadap balita, pelaku harus dikenakan sanksi di dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Disebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan sesuatu perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama 9 tahun. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 82 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Apakah ada pembelaan dari pihak tergugat untuk bisa meningkatkan hukuman? Ada yang mulia. Menurut data dari bukti yang sudah dikumpulkan, ada beberapa bukti yang masih tersamar belum valid. Contohnya, untuk bukti di wadah obat bius tidak ditemukan sidik jari dari saudara Zaki, dan juga di CCTV sekitar TKP ada hal yang ganjal karena di jam tepat di kejadiannya tidak ada terekam saat saudara Zaki bersama dengan korban. Mampus bukti kali itu sampai nyuruh penjaga CCTV. Menurut keterangan data dari hasil pengecekan TKP bahwa CCTV
Bukti saat itu memang sedang mengalami kerusakan sinyal karena beberapa waktu sebelum itu terjadi hujan petir. Untuk tergugat, apakah ada pernyataan yang ingin Anda sampaikan? Izin menyampaikan. Baik, pernyataan yang akan saya berikan sama seperti awal interogasi yang mulia. Saya hanya membantu korban, saya tidak sama sekali melakukannya. Ente kali, udah aku ngomong aku. Izin memberi pernyataan kembali yang mulia. Baik, silakan. Di sini terdapat data kecurigaan bukti palsu, di mana obat bius yang tidak ada jejak sidik jari dan kurangnya keterangan dari pihak korban yang mulia. Dan juga atas dasar hak asasi manusia, pendapat saudara Mustafa dan Paulus bisa terkena pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 membahas mengenai pembatasan hak kebebasan berpendapat dengan tujuan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain serta melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat. Apakah data tersebut benar? Jika salah, maka terdakwa akan diberi hukuman yang lebih berat. Sudah benar yang mulia, karena barang bukti juga sudah dicek oleh pihak berwajib dan saya sebagai penasihat hukum pihak tergugat mengajukan sidang ini agar dilanjutkan ke persidangan tinggi karena banyaknya bukti yang sama atau pemalsuan bukti dan atas kesaksian saudara Zainal bahwa saudara Zaki saat ini sedang live Insta Ether bersama dengan saudara Zainal. Maaf yang mulia, saya ingin memberi pernyataan. Membicarakan hak asasi manusia, maka klien saya sebagai korban pelecehan seksual lebih dituntut keadilannya dan hak asasinya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Memang semakin memberikan perlindungan bagi anak. Undang-undang yang lama hanya diancam dengan pidana maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun, dan denda maksimal 300 juta rupiah dan minimal 60 juta rupiah. Baik, persidangan akan lanjutkan pengadilan tinggi. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong ini adalah hukum sementara untuk terdakwa, hukum penjara minimal 1 tahun sampai kasus selesai diselidiki lebih jauh dan siap diadili di pengadilan tinggi, dan terdakwa harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah karena di sidang kali ini terdakwa tetap dinyatakan bersalah. Santai dong, memang. Urusan dong sama gua.